Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bilata'i fit tahsis qawlan wa imtinana wa allaf baina qulubihim wa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurihim fa asbahu fid dunya asdiqa'a wa a'wana wa fil akhirati rufaqa wa akhillana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna syahadatan yawm az-zihami bihi tunjina wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa safi'ana sayyidana Muhammadan qurrata ayunina as-syafi'al musaffi'i yawman yahsabullahu lana a'malana Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi baibil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa ashabihil ahyar adada ni'amillah wa ifdalih amma ba'd. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya ingin menyampaikan wasiat dan mengajak khususnya kepada diri saya sendiri. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, di samping kita wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, kita juga harus melengkapi keimanan dan ketakwaan kita tersebut dengan pemahaman tentang bagaimana beriman atau berkeyakinan kepada Allah dan Rasulnya secara benar. Yang perlu diketahui pertama kali, paling mendasar bagi semua insan adalah mengetahui tentang ketuhanan atau tauhid secara mantap dalam hati. Mengutip pernyataan Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad sebagai berikut: awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqan. Artinya, kewajiban pertama kali bagi manusia adalah mengenal Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Ulama-ulama ahlu sunnah menyatakan setiap orang Islam wajib mengetahui sifat dasar ketuhanan yang tercantum pada istilah Aqaid 50. Pada akidah dasar ini, setiap orang harus mengenal Tuhannya, bahwa Tuhan itu mempunyai sifat wajib 20, sifat muhal atau mustahil juga 20, dan sifat jaiz 1. Semua sifat di atas adalah dogma yang bersifat absolut atau benar, mutlak dan tak terbatas. Bila Allah disebut sebagai zat yang maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui, maka penglihatan, pendengaran dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas dengan ruang dan waktu. Demikian juga kekuasaan dan kehendaknya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Berbeda sekali dari manusia yang senantiasa dalam keterbatasan. Misalnya kita melihat, penglihatan kita terbatas pada saat kita terjaga. Ketika kita tidur, kita tak lagi bisa melihat. Cara melihat kita pun melalui perantara mata. Tanpa mata, kita tidak bisa melihat. Jarak pandang kita juga terbatas. Kita di Indonesia tak bisa melihat belahan bumi yang berseberangan dengan kita. Bahkan kita tidak bisa melihat dengan jarak di atas 1 kilometer. Ini menunjukkan pandangan kita terbatas. Berbeda dengan pandangan Allah yang absolut tak terbatas. Kedua, apa saja yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari sifat kudrah atau kemampuan dan iradah kehendak Allah. Kehendak Allah meliputi apa saja yang terjadi di jagat raya ini.
baik itu berskala kecil mulai dari penciptaan atom, pergerakan mikroba, sampai penciptaan bumi langit seisinya, dan semua kegiatan entah itu baik atau buruk, semua atas kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat At-Takwir ayat 29. Pada ayat tersebut, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat tersebut turun berawal dari ayat in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Artinya, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki jalan yang lurus. Menurut cerita Abu Hurairah dan Sulaiman bin Musa, saat ada Al-Quran yang berbunyi, bagi siapa di antara kamu yang menghendaki jalan yang lurus, Abu Jahal lalu berdalih. Ia membuat ayat ini sebagai tameng. Semua urusan itu terserah kita. Kalau kita mau, kita akan jadi orang yang lurus. Jika kita tidak mau, ya kita tidak akan jadi orang lurus. Begitu kata Abu Jahal. Ideologi ini termasuk konsep dasar ideologi Qadariyah. Setelah Abu Jahal mengatakan demikian, turunlah ayat wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Fabayyana bihaza annahu la ya'malul 'abdu khairan illa bi taufiqillah wa la sarra illa bihizlani. Dengan demikian jadi jelas seorang hamba tidak akan bisa berbuat kebaikan kecuali mendapat pertolongan Allah, dan tidak pula bisa melakukan keburukan kecuali melalui perantara kuasa Allah. Meskipun semua kebaikan dan keburukan itu atas kehendak Allah, para ulama membuat klasifikasi sebagai berikut. Ada satu hal yang dikehendaki oleh Allah. Perkara ini selain dikehendaki juga disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun ada pula satu hal yang dikehendaki oleh Allah tapi tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga sebagai bentuk adab kita kepada Allah, jika kita melakukan kebaikan, kita harus mengembalikan bahwa ini bukan kehendak kita, namun kehendak Allah. Sehingga kita mengucapkan hamdalah atas taufik atau pertolongan Allah, kita bisa melaksanakan taat. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Quran surat Asy-Syam ayat 8. Sebaliknya, seumpama kita terpeleset melakukan maksiat, kita seharusnya menyatakan itu perilaku kita pribadi berdasarkan atas kebodohan kita. Sehingga jika demikian, kita kemudian minta ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah memahami bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah, kita tidak boleh memaksa siapapun untuk mengikuti kehendak kita, baik secara gagasan maupun gerakan, termasuk dalam masalah berdakwah. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Merupakan sunatullah, manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.
bahkan beraneka ragam budaya serta agama yang diyakini oleh penduduk yang hidup di bawah kolong langit ini. Semuanya itu hanya Allah yang akan memberikan penilaian. Siapa di antara mereka yang paling mulia? Tentu mereka yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Hanya Allah yang paling bisa memberikan penilaian. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jika tauhid kita kuat, mestinya kita tidak akan menebar ketakutan atau teror kepada siapapun. Nabi Muhammad dengan perilakunya, sikapnya yang lemah lembut bisa menarik orang-orang yang sebelumnya belum Islam menjadi memeluk agama Islam karena tertarik dengan model dan cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu, tetap saja ada orang-orang yang iri dan tidak setuju pada dakwah baginda Nabi yang mengajak mengesahkan Tuhan seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Bagaimana sikap Nabi? Nabi tidak membalasnya dengan menebar teror kepada mereka. Nabi tidak pernah memaksakan ajaran dakwahnya kepada mereka. Lalu kenapa Nabi Muhammad berperang? Perang yang dilakukan Nabi bukan dalam rangka teror. Perang yang dilakukan Nabi adalah perang di medan tempur, tidak ngebom di perumahan dengan membabi buta, namun hanya dilakukan di medan tempur saja. Alasan yang melatar belakanginya pun amat masuk akal, yakni pembelaan diri lantaran kezaliman yang dialami umat Islam. Sejak awal Allah sudah mewahyukan kepada Nabi dengan ayat ma 'alar rasuli illal balagh. Artinya, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 99. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan keluarga kita untuk bisa memeluk Islam dengan akidah atau keyakinan yang benar. Allah pertemukan kita kepada guru-guru agama yang benar-benar faham akan agama. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti syariat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada nantinya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Innahu wal barru wat tawwabur rahim wat tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qulu rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مصطفى ومولانا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وعز الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واهزل من غزا المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون